Persaingan Persib Bandung dan Persija Jakarta kembali memanas. Namun kali ini bukan di atas lapangan hijau, melainkan di bursa transfer Super League musim 2026-2027 yang semakin penuh dengan kejutan. Setelah sebelumnya Persib ramai dikaitkan dengan sejumlah pemain asing, kini muncul rumor yang jauh lebih menghebohkan. Dua pemain diaspora timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh, disebut-sebut masuk dalam radar Maung Bandung. Namun, di tengah antusiasme bobotoh, suasana justru memanas ketika salah satu akun Instagram memunculkan narasi yang menuding Persib sebagai pengganggu karier para pemain diaspora. Di sisi lain, Persija Jakarta juga dikabarkan ikut memburu pemain diaspora lainnya, yakni Pratama Arhan. Belum selesai sampai di situ, drama transfer Mariano Peralta pun masih terus menjadi pembicaraan hangat. Jika seluruh rumor ini benar-benar menjadi kenyataan, maka musim depan bukan hanya akan menyajikan persaingan sengit di atas lapangan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana dua raksasa sepak bola Indonesia saling adu strategi dalam membangun skuad terbaik demi mengejar gelar juara. Persib Bandung kembali menjadi sorotan pada bursa transfer Super League musim 2026-2027. Setelah dikaitkan dengan sejumlah pemain asing, kini Maung Bandung dikabarkan tengah membidik dua pemain diaspora timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh. Rumor tersebut langsung memancing perhatian bobotoh karena kedua pemain memiliki pengalaman bermain di level internasional dan dinilai mampu meningkatkan kualitas skuad Persib untuk menghadapi kompetisi domestik maupun Asia. Kabar mengenai potensi bergabungnya Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh pertama kali ramai diperbincangkan setelah diungkapkan oleh pengamat sepak bola Haris Pardede atau Bung Harpa melalui kanal YouTube pribadinya pada Senin 29 Juni 2026. Menurut Bung Harpa, dirinya memperoleh informasi dari sumber yang menyebut dua nama pemain diaspora timnas Indonesia itu masuk dalam radar Persib Bandung pada bursa transfer kali ini. Menurut informasi orang yang saya kenal, dua nama pemain diaspora berlabel timnas Indonesia akan merapat ke Persib. Ungkapnya, pernyataan tersebut sontak memancing berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi baik dari manajemen Persib Bandung maupun pihak pemain terkait kabar tersebut. Namun demikian, rumor tersebut terus bergulir dan semakin menarik perhatian publik. Banyak bobotoh mulai membayangkan seperti apa kekuatan Persib jika benar mampu mendatangkan dua pemain timnas Indonesia tersebut. Nama Ragnar Oratmangun menjadi salah satu yang paling santer dikaitkan dengan Persib. Penyerang timnas Indonesia itu dianggap memiliki karakter bermain yang sesuai dengan kebutuhan Maung Bandung. Ragnar dikenal sebagai pemain depan yang tidak hanya tajam dalam menyerang, tetapi juga memiliki etos kerja tinggi. Ia aktif melakukan pressing sejak lini depan, rajin membantu pertahanan ketika tim kehilangan bola, serta mempunyai stamina yang prima. Karakter tersebut sejalan dengan filosofi permainan Persib yang dalam beberapa musim terakhir mengandalkan penyerang dengan mobilitas tinggi untuk menekan lawan sejak awal. Selain faktor teknis, situasi kontrak Ragnar juga menjadi perhatian. Kontrak pemain yang sempat memperkuat Dender FC di Belgia itu dikabarkan berakhir pada penghujung Juni 2026. Apabila benar berstatus bebas transfer, peluang Persib untuk mendatangkannya tentu akan semakin terbuka. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai kelanjutan karier Ragnar. Tak hanya lini depan, sektor pertahanan juga menjadi fokus utama Persib. Persib dikabarkan ingin memperkuat lini belakang dengan mendatangkan Sandy Walsh. Bek kanan timnas Indonesia tersebut dinilai memiliki pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan Maung Bandung untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat pada musim depan. Sandy Walsh baru saja menjalani musim bersama Buriram United di Liga Thailand. Walaupun tidak selalu tampil sebagai pilihan utama, ia tetap memberikan kontribusi dalam keberhasilan klub tersebut meraih sejumlah gelar domestik. Pengalaman bermain di kompetisi Asia menjadi nilai tambah yang sangat penting. Kehadirannya diyakini dapat meningkatkan kualitas lini belakang Persib apabila benar-benar bergabung pada musim baru. Dengan pengalaman menghadapi berbagai tim di level internasional, Sandy dinilai mampu membawa ketenangan sekaligus menambah kedalaman skuad yang dibutuhkan Persib. Rumor transfer ini semakin memperkuat anggapan bahwa Persib Bandung tengah menyusun skuad yang jauh lebih solid untuk menghadapi Super League 2026-2027. Target Persib bukan hanya mempertahankan prestasi di kompetisi domestik, tetapi juga memperbaiki pencapaian di level Asia setelah musim lalu gagal melangkah jauh. Karena itu, memperkuat hampir setiap lini menjadi salah satu prioritas utama manajemen selama jendela transfer berlangsung. Jika Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh benar-benar bergabung, Persib akan memiliki tambahan kualitas di lini depan maupun pertahanan yang dapat meningkatkan daya saing tim sepanjang musim.
Namun demikian, seluruh kabar tersebut masih sebatas rumor yang berkembang di bursa transfer. Bobotoh masih harus menunggu pengumuman resmi dari klub sebelum memastikan kedua pemain benar-benar berseragam biru. Namun ketika euforia rumor transfer sedang memuncak, media sosial justru diwarnai polemik baru. Bobotoh dibuat geram setelah muncul tudingan bahwa Persib dianggap mengganggu karier pemain diaspora dengan membawa mereka kembali bermain di kompetisi domestik. Narasi itu mencuat setelah Persib dikaitkan dengan Sandy Walsh. Sebelumnya, memang Persib telah berhasil merekrut sejumlah pemain diaspora seperti Tom Hay, Eliano Rangers, hingga Dion Marks pada awal musim 2025-2026. Menanggapi tudingan tersebut, Sekretaris Umum Viking Persib Club, Arlan Sidha memberikan tanggapannya. Saya pikir memang banyak pemain-pemain asing kemudian hadir ke Indonesia dan kemudian bermain di Persib. Jadi kalau menurut saya, hal itu hal yang biasa menurut saya. Arlan menegaskan bahwa anggapan Persib mengganggu karier pemain diaspora tidak tepat. Menurutnya, keputusan menerima tawaran sebuah klub sepenuhnya berada di tangan pemain. Saya pikir ini bukan persoalan mengganggu ya, tapi persoalannya adalah kembali lagi kepada pemain tersebut. Mereka juga ingin berkarir dan mereka juga mungkin ada beberapa pemain yang kemudian ingin mencoba, menjajal bagaimana liga domestik gitu. Ya menurut saya sih biasa saja. Ia pun kembali menegaskan bahwa narasi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Dan narasi yang mengatakan bahwa mengganggu itu menurut saya tidak tepat juga, karena itu kan kembali ke situasi dan kondisi pemain tersebut ya. Kalau misalnya dia bermain di luar mungkin bagus juga walaupun tidak diberikan menit bermain. Menurut Arlan, banyak pemain diaspora justru ingin membuktikan kualitas mereka di hadapan publik Indonesia dengan bermain secara reguler bersama klub yang memiliki ambisi besar. Sementara perhatian publik tertuju kepada Persib, rival utamanya Persija Jakarta juga tidak tinggal diam. Macan Kemayoran dikabarkan mulai bergerak dengan membidik bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan untuk memperkuat skuad asuhan Sintayong menghadapi Super League Indonesia musim 2026-2027. Saat ini Arhan berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kebersamaannya bersama Bangkok United di Liga Thailand. Selama memperkuat Bangkok United, pemain yang berusia 21 tahun tersebut mencatatkan 30 penampilan dan menyumbangkan 4 assist. Kabar tersebut semakin menguat setelah muncul unggahan dari akun media sosial sepak bola. Rumor, Persija Jakarta dikabarkan tertarik mendatangkan bek kiri lokal Indonesia, Pratama Arhan, untuk memperkuat skuad menghadapi BRI Super League Indonesia 2026-2027. Tulis akun Instagram @gosfokfootball. Persaingan dua klub besar ini pun semakin menarik untuk disaksikan. Di saat Persib dihubungkan dengan Ragnar Oratmangon dan Sandy Walsh, Persija mencoba memperkuat sektor kiri pertahanan melalui nama Pratama Arhan. Namun bukan hanya nama Ragnar, Sandy maupun Arhan yang masih menjadi pembicaraan. Satu nama lain yang terus menhanyatkan bursa transfer adalah Mariano Peralta. Sebelumnya Peralta sempat dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan Persija Jakarta. Bahkan pelatih anyar Macan Kemayoran disebut pernah mengisyaratkan bahwa sang pemain sudah mencapai kesepakatan dengan klub ibu kota. Namun perkembangan terbaru menunjukkan proses transfer tersebut belum benar-benar selesai. Beberapa laporan menyebut nilai transfer Mariano Peralta terus mengalami peningkatan karena diminati sejumlah klub besar Super League. Selain Persija Jakarta, Persib menjadi pelabuhan utama. Bahkan kabar yang berkembang dalam beberapa hari terakhir menyebut Peralta dipastikan bergabung dengan Persib menurut sumber terpercaya. Jika kabar tersebut benar-benar terwujud, maka Peralta disebut akan menggunakan nomor punggung 10 yang ditinggalkan William. Tentu saja, hingga saat ini seluruh perkembangan tersebut masih berada di ranah rumor dan belum mendapatkan pengumuman resmi dari klub terkait. Namun satu hal yang pasti, bursa transfer Super League musim 2026-2027 benar-benar menghadirkan persaingan yang luar biasa panas. Persib dan Persija sama-sama berusaha membangun skuad terbaik demi mewujudkan target besar musim depan. Kini, publik sepak bola Indonesia tinggal menunggu siapa yang benar-benar akan diperkenalkan secara resmi. Apakah Ragnar Oratmangon dan Sandy Walsh benar-benar akan berlabuh di Bandung? Apakah Pratama Arhan akan menjadi bagian dari Persija? Dan benarkah Mariano Peralta akan menggunakan jersey biru dengan nomor punggung 10? Jawabannya kemungkinan akan segera terungkap dalam beberapa hari atau pekan ke depan, seiring semakin dekatnya dimulainya kompetisi Super League musim 2026-2027. Menurut Bobotoh, dari seluruh nama yang sedang dirumorkan saat ini, siapa yang paling layak didatangkan Persib Bandung? Apakah Ragnar Oratmangon, Sandy Walsh, atau justru Mariano Peralta? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persib Bandung dan bursa transfer Super League musim 2026-2027. Hatur nuhun, sampai jumpa di video berikutnya.
Akhirnya, penantian bobotoh terjawab. Satu pemain asing anyar resmi diumumkan ke publik, yaitu Gabriel Mutombo. Sementara itu, di balik pengumuman tersebut, rumor mengenai perekrutan penyerang Mariano Peralta yang musim lalu berkostum Borneo FC juga semakin memanas dan terus menjadi perbincangan. Ya, pengganti Federico Barba adalah Gabriel Mutombo, bek jangkung asal France yang sebelumnya dirumorkan akan bergabung dengan Bali United. Kedatangan Mutombo pun menghadirkan cerita menarik di bursa transfer musim ini. Nasib apes menimpa Bali United dalam perburuan pemain baru. Niat awal Bali United mendatangkan bek tengah klub Thai Super League Ratchaburi FC, Gabriel Mutombo, berantakan setelah ditikung Persib Bandung. Dilansir dari laman Transfermarkt, Bali United sebelumnya tertarik merekrut Gabriel Mutombo untuk diduetkan dengan Zhou Ferrari di lini jangkar Serdadu Tridatu. Namun, Bali United telat bergerak. Persib Bandung justru lebih cepat menyelesaikan proses negosiasi dan resmi mengumumkan bek dengan tinggi 1,91 cm tersebut sebagai bagian dari skuad Pangeran Biru untuk musim depan. Tentu saja, perekrutan ini bukan tanpa alasan. Kehadiran Gabriel Mutombo merupakan bagian dari upaya Persib Bandung menjaga daya saing tim, baik di kompetisi domestik maupun level Asia. Pemain kelahiran Villeurbanne, Prancis, 19 Januari 1996 tersebut diproyeksikan untuk mengisi posisi bek tengah yang sebelumnya ditinggalkan Federico Barba. Kepergian Barba memang meninggalkan lubang besar di lini belakang Persib. Karena itulah, manajemen bersama tim pelatih bergerak cepat mencari sosok yang memiliki pengalaman, postur ideal, dan kualitas bertahan yang mumpuni. Perekrutan ini merupakan rekomendasi langsung dari tim pelatih untuk memperkuat lini pertahanan dalam menghadapi padatnya kompetisi musim depan. Tim pelatih merekomendasikan Gabriel Mutombo untuk mengisi kebutuhan di sektor bek tengah. Berdasarkan rekomendasi tersebut, tim Sporting kemudian bergerak melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak pemain. Alhamdulillah, seluruh proses berjalan dengan baik hingga tercapai kesepakatan. Ucapan tersebut memperlihatkan bahwa proses transfer Mutombo bukan keputusan yang diambil secara instan. Ada proses panjang mulai dari rekomendasi tim pelatih, komunikasi dengan agen pemain, hingga negosiasi yang akhirnya berjalan lancar sampai tercapai kesepakatan. Menariknya lagi, Gabriel Mutombo bukan sosok asing bagi Persib Bandung. Pada musim 2025-2026, Gabriel Mutombo membela Ratchaburi FC dan sempat berhadapan langsung dengan Persib Bandung pada babak 16 besar AFC Champions League 2, 11 dan 18 Februari 2026 lalu. Bahkan dirinya berhasil membobol gawang Teja. Kabarnya Gabriel akan dikontrak selama 1 musim. Pengalaman menghadapi Persib secara langsung tentu menjadi nilai tambah. Ia sudah mengetahui atmosfer pertandingan menghadapi klub sebesar Persib, termasuk tekanan dari ribuan bobotoh yang selalu memenuhi stadion. Berita lainnya, Persib buka opsi kembali gelar TC di Thailand. Persib buka opsi untuk kembali menggelar training camp atau pemusatan latihan di Thailand. TC tersebut sebagai salah satu upaya Persib dalam mempersiapkan diri menjelang menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Apalagi, di musim 2026-2027, Persib akan dihadapkan 4 kompetisi sekaligus, mulai dari Super League yang merupakan liga kasta tertinggi di Indonesia, AFC Champions League 2, ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup, dan Piala Indonesia. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB, Aditya Putra Herawan mengakui Thailand bukan kali pertama dijadikan tempat TC bagi timnya. Ya, tahun lalu TC di Thailand, ya mungkin Thailand lagi, mungkin juga bisa keluar negara lain. Kita mesti coba eksplor, ujarnya. Saat ini, lanjutnya, program TC tersebut masih dalam tahap pembahasan, termasuk dengan jajaran pelatih yang kini ditangani Igor Torik. Yang pasti, program tersebut akan digelar di luar negeri. Pada musim 2025-2026 lalu, Persib menggelar TC di Thailand, tepatnya di kawasan NTFC Football Pitch, Bangkok selama 11 hari. Selama di sana, Persib juga menjalani 3 laga uji coba untuk mengukur sampai di mana progres persiapan Persib, serta mengasah fisik, taktik, hingga mental. Hasilnya, Persib mampu menembus babak 16 besar AFC Champions League 2 hingga menjuarai Super League sekaligus membuat tim berjulukan Maung Bandung ini menyabat gelar juara 3 kali Liga Indonesia secara beruntun.